Shalom, selamat pagi Ibu Bapa, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Dari Bukit Sion saya menyapa Ibu Bapa, semoga dalam keadaan yang sehat dan kiranya Tuhan senantiasa menolong, membimbing dan memberkati kita. Hari ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayatnya Kisah Rasul 8 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memampukan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami agar firman ini dapat tinggal dan diam di dalam hati kami. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Kisah Rasul pasal 8 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan demikian, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan." Ibu Bapa, saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ini kita diberitahukan bahwa ketika diaken Filipus pergi memberitakan Injil di daerah Samaria, banyak orang yang menjadi percaya dan menjadi pengikut Kristus. Mereka menyaksikan banyak sekali tanda mujizat. Maka dengan bulat hati mereka menerima firman Tuhan yang diberitakan oleh Filipus dan lalu mereka dibaptis. Salah seorang di antara mereka bernama Simon. Simon telah lama menjadi tukang sihir yang sangat terkenal dan ia membuat penduduk Samaria menjadi takjub. Jadi ia berlagak seolah-olah seorang yang sangat penting. Semua orang, baik yang besar maupun yang kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Kemudian Simon juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Kita tidak tahu apakah Simon sungguh-sungguh percaya akan Injil dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kemungkinan besar banyak pengikut Simon telah menjadi orang Kristen sehingga dia mau menjadi orang Kristen supaya ia bisa tetap berada dalam lingkungan mantan pengagumnya itu. Dan ia tidak kehilangan pengaruhnya di antara mereka. Kita melihat hal itu terbukti ketika Petrus dan Rasul Yohanes tiba di Samaria. Kedua rasul itu berdoa dan menumpangkan tangan atas orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Lalu mereka menerima kuasa Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia ingin juga memiliki kuasa itu. Ia menawarkan uang kepada Rasul Petrus serta berkata, "Berikanlah juga kepada aku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus."
Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi, bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Dalam hal ini, kita melihat motivasi Simon yang salah dalam mengikuti Yesus. Sama sekali tidak benar. Dia menjadi orang Kristen, menjadi percaya supaya tetap terkenal. Jadi motivasinya untuk terkenal, untuk pamer sebagai seorang yang luar biasa seperti yang dimilikinya ketika dia adalah tukang sihir yang terkenal. Syukurlah Petrus memberitahukan dan menegurnya bahwa motivasinya itu sangat-sangat salah. Rasul Petrus pun menyuruh dia supaya bertobat. Ini tidak seperti yang dia alami oleh Ananias dan istrinya Safira yang dalam Kisah Rasul 5 ayat 1-10. Dalam peristiwa itu kedua suami istri tersebut menipu Rasul Petrus ketika mereka menyatakan bahwa semua uang yang mereka persembahkan di kaki rasul-rasul itu adalah seluruh hasil penjualan tanah mereka. Padahal mereka telah berdusta. Karena ada sejumlah uang hasil penjualan tersebut masih mereka simpan. Mereka berdusta karena mereka ingin dipuji oleh orang Kristen. Sama seperti Yusuf, seorang Lewi dari Siprus. Yusuf menjual tanahnya, lalu semua uang hasil penjualan itu dibawa seluruhnya kepada rasul-rasul sebagai persembahan kepada Tuhan untuk menolong orang-orang yang berkekurangan. Rasul-rasul sangat menghargai pengorbanan Yusuf ini sehingga rasul-rasul menamai dia anak penghiburan. Akibat dari motivasi yang salah itu, Ananias dan Safira dihukum Tuhan. Mereka berdua mati seketika itu juga. Untuk sekali dalam teks ini, Simon hanya diminta untuk bertobat. Ini luar biasa. Simon kemudian bertobat dan ia mohon kepada Rasul Petrus untuk didoakan. Apa permintaannya? "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepada aku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Jadi saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus yang baik, sebagai pengikut Tuhan yang setia, marilah kita senantiasa menjaga motivasi kita menjadi percaya, menjadi Kristen. Mari mengikut Kristus dan melayaninya dengan baik, karena Kristus terlebih dahulu mengasihi kita. Karena itu, serahkanlah seluruh pergumulanmu, serahkanlah seluruh perjuanganmu, dan serahkanlah seluruh hidupmu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga engkau, kita semua boleh menjadi saluran berkat dan untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi namanya. Kiranya Roh Kudus menolong, mengasihi dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, syukur dan hormat dan terima kasih kami angkat kepadamu, karena Tuhan telah menolong, mengasihi dan memberkati kami. Kami boleh membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami diingatkan oleh firman-Mu, kami tidak sama seperti Simon yang memiliki motivasi yang salah sebagai pengikut Tuhan, tetapi ajarlah kami untuk bertobat dan kami meminta kepadamu Tuhan supaya Engkau menolong kami, mengasihi kami, agar hidup kami hidup yang lurus di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk umat Tuhan, baik yang dalam pekerjaan sebagai pegawai, sebagai ASN, sebagai polisi, sebagai tentara, sebagai tenaga kesehatan, sebagai petani, sebagai pedagang, apapun profesi kami, apapun tugas kami percaya Tuhan menolong dan mengasihi kami. Berkati aktivitas kami hari ini, baik kami sementara berolahraga, baik kami sementara bertani,
kami sementara berdagang, Tuhan menolong dan mengasihi kami. Kami berdoa untuk orang tua dalam usia lanjut, Tuhan mengasihi mereka agar mereka juga tetap setia dan percaya kepadamu di dalam masa tuanya, namamu tetap dimuliakan dan diagungkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang sedang dalam pergumulan karena berbagai hal, baik yang ada di penjara, dimanapun mereka berada. Tuhan tolonglah kasihani mereka agar mereka boleh lepas dari pergumulan itu, namamu dimuliakan, dimasyurkan dan diagungkan. Dengarkan doa kami, dengarkan permohonan kami. Kami bersyukur dan bersukacita kepadamu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, kur semangat. Puang pasake kami.